Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga hari ini tetap sehat selalu, tak kurang di satu apapun, tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan semoga tetap dimurahkan rezekinya. Nah sahabat YouTube, setelah sebelumnya saya membuatkan cara adonan martabak manis dengan porsi setengah kilogram. Nah berikutnya saya akan perlihatkan atau saya akan contohkan seberapa api yang pas untuk saat mencetak martabak agar hasilnya tidak kepanasan dan pas untuk membuat. Oke, mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan memberikan contoh atau tutorial cara memanaskan loyang atau proses sebelum pembuatan martabak. Nah, terutama kita pasti nyalakan kompornya dulu. Nah, kita nyalakan full. Lalu kita siapkan ini karena ini adalah penahan api agar api itu tidak fokus ke tengah. Jadi api ini akan melebar. Kita kecilkan dulu. Kita taruh di sini tengah. Ini posisi api akan melebar. Jadi untuk loyang martabak ini akan sempurna panas sampai ke pinggir. Lalu kita baru terapkan loyangnya, posisinya di tengah-tengah. Kita ambil rata. Nah setelah ini kita tetap apinya kita full gedein, lalu kita tutup untuk menunggu sampai loyang ini panas. Nah untuk mengetahui loyang itu panas atau belum, tentunya nanti kita kasih tahu ya. Nah untuk mendeteksi loyang itu sudah pas atau belum untuk membuat martabak, tentunya kalau saya sudah hafal dengan cara dipegang seperti ini. Tapi tentunya kalau belum bisa, kita lihat di sini pakai diteteskan pakai air. Nah kita teteskan air sedikit. Kalau air ini tidak mendidih, itu artinya masih dingin. Nah kita panaskan terus sampai benar-benar panas. Sekarang saya perlihatkan untuk mendeteksi panas loyang yang pas untuk mencetak. Pertama seperti ini. Ini sudah panas, ini sudah pasti bisa. Oke, saya perlihatkan cara pembuatannya. Karena saya praktek ini di rumah, pembuatannya di rumah di kampung, jadi tidak memenuhi persyaratan alatnya, jadi pakai alat seadanya. Tapi untuk mempraktekkan cara pembuatannya sudah bisa dipraktekkan di rumah. Kebetulan saya prakteknya di rumah, dan malam hari kalau videonya kurang pas atau kurang terang, mohon dimaklumi. Nah bisa dilihat itu hasilnya adonan yang tadi yang kita diamkan 15 menit. Hasilnya seperti itu. Boleh diperlihatkan, boleh dilihat. Itu sempurna ya. Nah untuk apinya boleh dilihat, itu apinya seperti itu, masih normal di api gede. Oke.
selanjutnya kita akan memberikan gula pasirnya. Secukupnya, tergantung seleranya mau manisnya seperti apa, itu boleh banyak boleh sedikit, itu tidak pengaruh. Kalaupun yang tidak mengkonsumsi gula boleh tidak memakai gula, tapi untuk adonannya wajib. Kalau untuk taburannya tidak dipergunakan nggak apa-apa. Nah selanjutnya kita tutup, kita tunggu sampai matang. Nanti kita boleh buka sesaat untuk mengasih tahu matangnya seperti apa. Kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya langsung angkat terakhir tidak apa-apa ini. Oke, saya tunggu sampai nanti tak perlihatkan ngangkatnya. Oke, kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah ini kondisinya sebentar lagi sudah mau matang. Kita tutup sebentar lagi sekitaran 2 atau 3 menit. Untuk menunggu sampai matang, kita kecilkan apinya karena posisinya sudah mau matang. Untuk mendeteksi bagian bawah itu kosong atau tidak, kita boleh lihat di sini. Ini telinga ini untuk mendeteksi bagian bawahnya itu kosong atau tidak. Kalau ini sudah hitam, ini pasti di bawahnya pasti hitam. Jadi bagian telinga atau kuping pinggir ini tujuannya untuk mendeteksi bagian bawahnya sudah kosong atau belum. Kalau bagian kupingnya masih seperti ini, artinya bagian bawah pun masih seperti ini. Nah tadi pas kita pasang saring di bawahnya setelah kita nyalakan kompor, itu tujuannya agar panas itu merata, nggak fokus di tengah. Kalau kita nggak pakai penahan api itu, nanti bagian tengah ini akan gosong atau akan matang terlebih dahulu dibanding bagian pinggirnya. Nah ini 1 menit lagi akan kita angkat. Untuk standby api, kalau tidak dalam keadaan memasak, itu standby api di posisi seperti ini mau sampai 1 jam atau 2 jam, itu akan seperti ini, akan langsung bisa terus. Jadi tidak usah dimatikan atau tidak usah digedekan. Nanti posisi mau masak kita langsung bisa menaruh adonannya, baru kita gedekan apinya sedikit lagi. Oke, kita angkat bagian yang ini. Oke, ini sudah matang. Lalu kita angkat, karena saya di rumah menggunakan alat seadanya, kita pakai sordet dapur. Kalau saya di Jakarta punya alat komplit, kalau ini seadanya kita pakai alat sordet dapur. Lalu kita angkat. Nah berikutnya kita akan membuat satu lagi dengan praktek itu api standby. Ya, api standby seperti ini, kita boleh langsung cetak lagi. Itu panasnya sudah pasti pas. Oke. Untuk mencari standby-nya api seberapa pasnya, tinggal kita praktekkan itu dengan cara seperti tadi. Kalau pas kedua kalinya buat cetak seperti ini, jadi artinya standby-nya di titik itu, titik api seperti itu. Nah setelah seperti ini kita boleh naikkan apinya sedikit, jangan sampai full kayak pertama kita panasan. Nah api seperti ini sudah pas untuk pembuatannya. Oke, kita tunggu. Jadi untuk loyang itu masing-masing di standby-nya. Oke, kita tunggu seperti prosesnya seperti tadi. Nah, proses selanjutnya saya akan mengisi bagian. Nah, kita di sini akan memberikan isian martabak yang baru saya angkat tadi dengan alat seadanya, karena posisinya lagi di dapur rumah di kampung.
Jadi saya menggunakan alat seadanya yang ada di rumah. Oke, kita kasih margarin, lalu kita ratakan, lalu kita belah menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita berikan isiannya, yaitu keju. Kita berikan kejunya secukupnya sesuai selera. Lalu kita tambahkan coklat mesisnya. Nah, setelah ini tinggal dikasih susu kental manisnya. Berhubung saya di rumah tidak punya atau tidak disiapkan, saya akan langsung proses pemotongannya. Nah, ini hasilnya yang tadi baru kita adonin. Kita pergunakan alat seadanya dan di sini fokus ke adonannya. Jadi untuk proses pembuatan adonan seperti itu tadi, dan ini hasil martabak yang baru saya adonin. Boleh dilihat. Nah, silahkan adonan yang dengan durasi 10-15 menit hasilnya sudah jadi. Boleh praktek di rumah. Itu tadi ukuran setengah kilogram. Saudara atau rekan, kawan, sahabat YouTube, sahabat rumah yang mau atau lagi belajar buat martabak, begitu tadi cara adonannya dan cara pembuatannya. Proses di rumah menggunakan alat juga seadanya, dan ini hasilnya saya sudah jadi, dan yang satunya masih saya masak. Yang satu lagi tadi, yang satu gayo itu jadi 3, yang satunya sudah dimakan. Kiranya untuk video kali ini saya cukup dan sekian dulu. Kita nantikan video lainnya di tutorial yang lainnya masih tentang martabak. Nah, sahabat YouTube, akhirnya saya hanya mengucapkan terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.